Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi kita memasuki turnamen terbaru atau partai terbaru 2023 pada event mingguan yang dilaksanakan oleh chess.com, yaitu Title Tuesday. Dan ini adalah salah satu momen partai yang menjadikan salah satu pemain ini menjadi sang juara, yaitu antara Grandmaster Daniil Dubov menghadapi Grandmaster Hikaru Nakamura. Bagaimana permainannya? Langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Daniil Dubov memulangkah dengan pion ke D4 dan dibalas oleh Hikaru Nakamura pion ke E6. Dan ini dinamakan dengan Horwitz Defense atau pertahanan Horwitz. Dan perlu diketahui ketika sebelumnya putih memilih dengan E4 dan dibalas E6, ini pertahanan Prancis. Tetapi ketika D4, ini dinamakan dengan Horwitz Defense. Kuda ke F3 berlanjut, kuda ke F6, pion ke C4, lalu kuda ke C6, pion ke G3 mempersiapkan fianchetto, begitupun dengan hitam pion ke G6, lalu gajah ke G2, gajah ke G7, dan masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Berlanjut dengan kuda ke C3 saat ini, lalu D5 menantang pertukaran pion. Gajah ke G5 langsung juga mengeping kuda. Di sini biasanya juga langsung mengusir gajah. Dipilih terlebih dahulu kuda ke E7 oleh Hikaru Nakamura, yaitu mensupport pion melaju ke depan atau bahkan juga mereposisi kuda. Di dalam posisi benteng langsung ke C1, barulah H6 saat ini. Kita lihat tidak mungkin mundur karena langsung dijebak ke depan, dan apabila juga mundur di sini juga gajah ke depan menjadi cukup pasif. Untuk itulah Grandmaster Daniil Dubov memutuskan menukarkan gajah terhadap kuda. Maka gajah tentu menerima pion ke E3 teman-teman, mempersolid pion satu sama lain. Pion ke C6 saat ini, begitupun dengan hitam mempersolid pion satu sama lain, dan menteri ke E2 pengembangan menghubungkan benteng. Dan melihat langkah menteri ini, Hikaru Nakamura langsung membalas pion ke B6, mengaktifkan gajah ke depan langsung mengepin pion. Sehingga untuk itulah Daniil Dubov pion C langsung memukul pion D dan juga mencegah gajah secara tidak langsung, karena apa, langsung dimakan saja teman-teman. Pion C kembali menerima, kuda ke E5 menempatkan di sentral, juga ke depan membuka gajah mengancam benteng. Maka gajah ke B7 juga tentunya mengaktifkan benteng, juga mempersolid pion. Benteng ke C2 menumpuk benteng di file C, pion ke A6 dan dilanjutkan benteng ke C1 diambil alih ke depan, yaitu dengan membawa benteng ke C8. Berlanjut dengan kuda ke D3 saat ini mencoba mereposisi ke depan, juga mengancam pion. Maka menteri ke D6 mencegah reaksi dari kuda, dan di sini H4 terlebih dahulu mulai mengancam Daniil Dubov. Maka H5 untuk tetap mendukung kuda ini dipilih dengan pion ke A3. Maka berlanjut kuda ke F5 saat ini dan kuda ke B4 teman-teman. Dan disinilah sebuah langkah yang menarik tentunya pada partai Blitz yang coba dimainkan oleh Hikaru Nakamura, yaitu dengan gajah memukul pion D4. Ia menukarkan kualitas, ia mengorbankan perwira, di mana juga pion menerima, maka kuda memukul pion, memforking menteri dan juga benteng. Menteri ke D2, maka kuda langsung memukul benteng. Kuda menerima kembali, membawa benteng ke D8, di mana juga kompensasi ke depan pion-pion sentral ini teman-teman untuk melaju ke petak promosi. Benteng ke D1 langsung juga mencegah pion ke depan melaju, menteri ke E7, lalu tentu menteri ke E3, di mana juga membuka akses benteng ke depan ketika pion ini dilajukan. Menteri ke C5 menawarkan menteri, dan kuda ke D4 opsi terbaik dari Daniil Dubov. Apabila dicoba menerima teman-teman, masalahnya pion menerima, dan kita lihat justru ini memperkuat pion satu sama lain. Untuk itulah dipilih dengan kuda ke D4, maka berlanjut benteng ke E8. Juga ke depan mendorong pion mengancam kuda sehingga membuka benteng mengancam menteri. Pion ke F4 tentunya mencegah pion melaju. Lalu B5 saat ini, raja ke H2 cukup penting, mencegah ke depan ada ancaman terhadap menteri sehingga tidak ada penawaran pertukaran ke depan. Pion ke B4 terjadi, langsung juga mengancam kuda. Pertukaran terjadi, menteri menerima, dan di sini juga mengancam pion sehingga benteng ke D2. Berlanjut menteri ke B6 dan kuda ke E2 saat ini mencoba juga memperkuat kuda satu sama lain. A5 dan dicoba kuda ke G1 lagi-lagi juga untuk mempersolid ke depan. Benteng ke C4, kuda ke F3
benteng KB4, dan F5 tentunya. Kita lihat teman-teman, bagaimana ia tidak menyelamatkan pion dan membuat langkah menarik F5. Inilah yang membedakan bagaimana cara berpikir Super Grandmaster. Di sini E5 dipilih Hikaru Nakamura. Apabila teman-teman diterima, tidak mungkin tentunya pion yang ada di file E, karena benteng akan tumbang. Tentunya pion yang ada di file G kita ambil menerima. Masalahnya menteri ke G5 skak. Lihat, raja ke F8, menteri ke F6. Kita lihat akan disupport oleh kuda ke depan, mendukung ancaman skakmat teman-teman. Untuk itulah di dalam posisi seperti ini dipilih E5, dan lagi-lagi langkah yang cukup menarik. Walaupun tidak sesuai dengan komputer, pion F memukul pion G dipilih teman-teman. Di dalam posisi ini percatu tidak, opsi terbaik ialah dengan kuda memukul pion sentra. Yang mungkin ditakutkan oleh Daniil Dubov yaitu F6 langsung mengusir kuda. Masalahnya menteri ke H6 punya balasan yang cukup kuat teman-teman. Dengan lanjutan apabila pion langsung menerima kuda, tentu tidak menteri memukul pion karena dilindungi oleh menteri, tetapi pion menerima teman-teman dengan lanjutan ke depan ancaman skakmat. Tentu untuk mencegah menteri ke C7 dan kuda ke F5, kita lihat mendorong pion ke depan mendukung ancaman skakmat, terlebih dahulu ke depan menukarkan gajah memukul pion skak. Namun rupanya teman-teman di dalam posisi Daniil Dubov juga seorang magician tentunya. Ia pion langsung memukul pion. Dan tentu menteri menerima, maka benteng ke F2 teman-teman. Kita lihat lagi-lagi ia mencoba mengancam ke depan. Dan di sini F6 di mana sekarang kuda sudah terancam karena menteri sudah mensupport benteng. Maka di sini kuda ke C2 mengancam benteng. Benteng memukul pion, dan coba teman-teman disinilah sebuah keputusan cukup menarik dari Daniil Dubov. Apa kira-kira yang dimainkan oleh Dubov di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan menteri ke C3 mengancam benteng, benteng ke B5, dan kuda ke A3 mengancam benteng, benteng ke B4, dan menteri ke C5. Kita melihat teman-teman bagaimana ia membiarkan rencana Hikaru Nakamura tetapi juga ke depan untuk mensupport kuda melakukan counter attack. Dan betul saja benteng ke G4 ancaman terhadap pion dan kuda ke B5 teman-teman. Dan E4 mengusir kuda, dan sini tanpa menyelamatkan kuda, kuda ke D6 dipilih Dubov. Sangat-sangat menarik. Pion langsung juga memukul kuda dari Hikaru Nakamura. Tentu ini juga sangat berbahaya ke depan. Maka gajah terlebih dahulu memukul pion. Apa yang harus dilakukan? Benteng ke 4 teman-teman. Karena apa? Bagaimana bang jika saat ini memukul pion misalkan? Masalahnya kuda memukul benteng. Dan tidak mungkin menteri menerima karena menghilangkan perlindungan terhadap benteng. Oke, jelas di sini Dubov akan unggul 1 perwira. Untuk itulah di dalam posisi ini dipilih benteng ke 4, maka berlanjut gajah saat ini memukul benteng, dan kita lihat teman-teman di sini mengancam menteri, pion menerima, kuda memukul benteng saat ini, menteri menerima, dan setelah benteng memukul pion, dan di sini juga Hikaru Nakamura menyerah dan Daniil Dubov menjuarai turnamen ini. Karena apa? Ancaman skakmat ke depan tak bisa dicegah, dan juga tidak bisa juga menteri untuk mencegah teman-teman. Karena apa? Di sini ada benteng dan kita lihat di sini ada menteri. Semisal kita lanjutkan penjelasan secara sederhana yaitu dengan E3 misalkan, masalahnya menteri ke G5 skak, raja berpindah kemanapun, maka benteng ke H6 ini pun skakmat. Sangat-sangat menarik teman-teman bagaimana kombinasi lagi-lagi yang dimainkan oleh Daniil Dubov. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainer komputer menunjukkan bahwa Grandmaster Daniil Dubov memiliki tingkat akurasi 91,1% dan Hikaru Nakamura 80,9%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini dan semoga kawan-kawan menyukai ulasan dari kami. Oh ya teman-teman, kami memberitahukan kepada Anda bahwa saat ini channel kita, channel Catur Talk Indonesia, sudah memenuhi untuk menampilkan Super Thanks. Terima kasih. Dan bagi Anda yang ingin mendukung channel ini, silahkan pilih melalui icon Super Thanks yang sudah disediakan dan kami sangat mengapresiasi dukungan dari Anda. Dan tentunya semua supportan dukungan dari Anda untuk perbaikan video-video kita ke depan tentang catur. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka please like, comment, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa tentunya di video menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.